angin timuran sedang meledak di perairan Samudra Hindia, tak terkecuali di Pantai Gesing, Yogyakarta. Tidak banyak aktivitas yang dilakukan oleh nelayan di cuaca seperti ini. Perahu yang nekat melaut pun sering dipaksa pulang tanpa hasil memadai. Keong macan adalah hasil laut yang terkadang masih dapat ditangkap. Meski jumlah tangkapannya tidak seberapa, mengingat waktu melaut yang singkat, nelayan biasanya akan menyimpannya di tepi pantai agar tetap hidup. Di Indonesia, aktivitas penangkapan gastropoda ini kebanyakan masih dilakukan nelayan di Pulau Jawa dan Bali. Padahal, keong macan ini adalah hasil laut bernilai ekonomi tinggi di pasar nasional dan ekspor. Di pasar regional saja, harga per kilogramnya bisa mencapai angka Rp40.000. Keong macan memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, yakni mencapai 90%. Tak heran, keong macan laku keras di pasar Cina, Taiwan, Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Dul, tolong ini dibawa pulang dulu, mau dimasak di rumah. Oh, ya Mas. Olahan keong macan tergolong olahan mahal. Namun masyarakat terkadang mengolahnya sendiri, terutama saat hasil tangkapan terlalu sedikit. Sebelum diolah, kita harus membilasnya dengan air tawar, sehingga garam yang menempel akan larut. Ini untuk menghindari rasa olahan yang terlalu asin. Lendir yang ada pada keong macan dibuang dengan cara direbus. Ini juga cara untuk memisahkan kotoran yang menempel pada cangkang. Otomatis, setelah direbus, daging keong macan kondisinya telah setengah matang. Jika ingin dagingnya cukup lunak, perebusan bisa dilakukan antara 1 hingga 2 jam. Namun jika kita tidak bermasalah dengan kekenyalannya, setengah jam saja sudah cukup. Dari 10 kg keong macan, kira-kira akan didapatkan 3 kg daging. Dengan harga Rp40.000 per kilogramnya, tak dapat disangkal ini adalah daging keong yang sangat mahal. Namun, apabila kita melihat khasiatnya untuk vitalitas dan stamina, harganya praktis menjadi relatif murah. Ukuran daging keong macan termasuk besar dan juga tebal. Kita harus mengirisnya menjadi 2 atau 3 potong, sehingga bahan lebih cepat matang. Dengan dipotong, daging keong macan juga akan lebih cepat empuk. Bumbu yang paling cocok untuk keong macan adalah bumbu dengan rasa pedas yang kuat. Sehingga di antara bumbu dapur, pada umumnya ketumbar, daun jeruk, dan cabai rawit akan ditambahkan dalam jumlah yang cukup banyak. Akan tetapi, bumbu ini kembali ke selera masing-masing. Yang pasti, keong macan nikmat dimasak dengan bumbu apapun. Bumbu ditumis semuanya hingga matang. Memasak keong macan tidak perlu lama, sebab setelah direbus, daging keong ini sudah setengah matang. Penggorengan lebih pada untuk mencampurkan semua bumbunya secara merata. Praktis, kita tidak perlu waktu yang terlalu lama.
Selain itu, keong macan selalu dikirim ke luar negeri karena harganya yang lebih tinggi. Sudah selayaknya sumber protein ini juga dapat dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Bukit Salam adalah contoh lahan pertanian seperti kebanyakan lahan lain di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tanaman yang mudah dijumpai di musim seperti ini antara lain pepaya gantung atau yang disebut warga dengan telo gantung. Buahnya banyak dijual untuk pakan burung, sementara daunnya dijadikan pakan ternak. Namun untuk pepaya gantung laki-laki, pemanfaatannya sangat berbeda. Pepaya laki-laki adalah pohon yang hanya bisa menghasilkan bunga tanpa dapat berbuah. Warga sering mengolah batangnya menjadi olahan unik yang disebut bongko. Karena struktur tanah yang keras, kita harus menggalinya terlebih dahulu. Tidak banyak yang mengetahui bahwa batang pepaya memiliki kandungan padi pepaya, yang mana kandungan tersebut banyak terdapat di batang bagian bawah. Getah yang ada pada tanaman pepaya juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Getah ini disebut papain yang mampu mencegah penyakit kanker. Tentunya jumlah getah pepaya harus dikonsumsi dalam jumlah yang terukur. Tumbuh di lahan keras membuat batang pepaya gantung ini memiliki karakter batang yang tergolong keras. Bagian kulit dan batang dalamnya juga lebih terpisah. Berbeda dengan pepaya yang tumbuh di tanah yang subur. Batangnya empuk dan kulitnya sangat tipis. Hebatnya, pada batang pepaya yang tidak terlalu besar ini, kandungan padinya cukup banyak. Itulah alasan warga sering mengolahnya menjadi makanan khas. Untuk memudahkan proses berikutnya, kita harus memotong batang dalam potongan yang lebih kecil. Garam dapur dapat mengurangi kandungan getah yang ada. Kita harus menggosoknya pada permukaan batangnya. Selain itu, garam dapur juga dapat membuat karakter batang pepaya menjadi lebih lembut saat diparut. Jika tidak diberi tambahan garam, batang pepaya akan terasa tajam saat dikunyah. Sebagai bahan baku pangan alternatif, sulit menemukan tempat yang mau menerima batang pepaya untuk digiling. Sehingga kita mau tidak mau harus memarutnya dengan cara tradisional. Akan tetapi, justru inilah kelebihan olahan batang pepaya. Bahan disiapkan dengan manual dan lebih terkontrol dari segi kualitas bahan. Selanjutnya, parutan batang pepaya kemudian diperas. Kandungan air harus dibuang secara maksimal, sehingga rasa olahannya juga tidak langu atau tidak masam. Bahan kemudian ditambah dengan tepung ketan secukupnya. Ini harus dilakukan supaya parutan batang pepaya dapat dibuat menjadi adonan. Parutan kelapa selanjutnya dicampurkan. Ini untuk menambah rasa gurih pada olahan. Seringnya adalah parutan kelapa tua yang mengandung banyak minyak. 3 bahan terakhir yang ditambahkan pada adonan adalah gula kelapa, gula pasir, dan butiran monte, yaitu semacam campuran untuk membuat kue ataupun dawet. Kita harus mengaduknya berulang kali, sehingga semua bahan tercampur dengan merata. Daun pisang adalah bungkus klasik untuk olahan bongko. Yang dipakai adalah daun pisang yang tua dan cukup tebal. Dapat kita kenali dari warna daunnya yang hijau tua. Ini bertujuan agar pembungkus tidak mudah sobek saat dikukus. Dalam dunia kuliner Jawa, bongko adalah makanan yang dominan dikukus.
bisa terbuat dari berbagai bahan yang berbeda, tetapi kemudian disatukan dalam bungkus yang dipincuk dengan lidi. Ukuran bungkus tidak boleh besar. Kita harus memperkirakan agar habis sekali makan. Bungkus batang pepaya ini hanya salah satu varian olahan bungkus yang ada di Jawa. Pengukusan akan dilakukan selama kurang lebih setengah jam. Itu pun jika nyala apinya cukup besar dan stabil. Pengukusannya pun dengan alat khas dari sobluk tembaga dan kukusan anyaman bambu. Dengan alat pengukusan model lama ini akan lebih memperkaya rasa olahan yang sedang dimasak di dalamnya. Warna bungkus yang telah matang dapat kita kenali dari warna bungkusnya. Bukan hanya warna daun pisangnya yang telah layu, tetapi ada semacam busa putih yang menempel pada pembungkusnya. Di berbagai daerah di Indonesia, bungkus sering dibuat sebagai makanan pendamping. Di pedesaan Gunung Kidul, bungkus paling sering dibawa sebagai bekal ke kebun atau dimakan sore hari usai bekerja. Tidak banyak yang mengetahui bahwa batang pepaya gantung dapat diolah menjadi makanan khas yang nikmat. Ini adalah inspirasi sekaligus menyadarkan kita bahwa negeri kita sebenarnya memiliki kekayaan kuliner tradisional yang begitu beragam dan penuh manfaat.